Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini, WhatsApp Master Internasional. Hari ini gue lagi pengen ngebahas masalah rokok. Jadi ada statementnya Pak Taufik ya. Dia bilang yang ngerokok itu semuanya orang-orang zolim, tapi kalau yang nggak ngerokok itu orang-orang alim gitu. Jadi ngerokok orang zolim, nggak ngerokok orang alim. Ya gue ngambil garis besarnya kayak gitu ya. Gue nggak mau ngebahas dari segi masalah kitab ya, gue mau ngebahas dari masalah yang gue ketahui aja, masalah rokok ya. Gus Fuad pernah bilang semua wali di Indonesia tuh nggak ada yang nggak ngerokok. Semuanya wali tuh ngerokok semua, dari Abah Guru Sekumpul, dari Gus Dur, terus baunya Inur Rasanawatu Congol, Gusmi, semuanya lah rata-rata tuh ngerokok semua. Ya kan? Berarti dengan secara dia nggak sadar dia mau ngomong wali-wali itu zolim gitu, wali-wali itu zolim. Nah, kayak gitu ya, arahnya ke sana gitu. Gue cuma pengen lurusin aja dari segi yang gue tahu. Dulu gue tuh atlet badminton ya, jadi gue tuh dilarang rokok sama bokap gue sampai umur 40 tahun. Gue tuh atlet badminton, ngembat bini sembari nonton, kagak bercanda. Terus pas gue ketemu Gus Fuad, dia cerita masalah rokok, dan akhirnya dia ngomong masalah dokter Grita Zahar tuh. Dokter Grita Zahar sekarang umurnya udah 84 tahun ya, dia lahir tahun 39 kalau nggak salah. Masih sehat, masih suka berenang, masih kemana-mana. Dia tuh ahli nuklir. Dia tuh meneliti bahwa di dalam kandungan rokok itu ada yang namanya tuh teknologi nano. Teknologi nano itu di dalam nikotin itu ternyata tuh dia melakukan radikal bebas gitu. Jadi dia melakukan radikal bebas. Dan banyak lagi tuh manfaat-manfaat rokok kayak karboni monoksida tuh yang kita isep, ternyata itu tuh melebarkan saluran darah di badan kita gitu. Jadi sebenarnya banyak manfaat rokok. Yang bilang rokok itu kagak bermanfaat itu ya WHO ya, WHO. Ya itu kan orang-orangnya itu juga kan lah, orang-orangnya itu. Jadi rokok sama nggak ngerokok. Jadi rokok itu tuh sebenarnya tuh ditemuinnya itu tuh di tahun 200 tahun setelah Rasulullah wafat, itu di sekitar tahun 800-an. Tapi baru diketemuin sama orang-orang Eropa tuh sekitar abad ke-14-an lah. Waktu itu orang Indian tuh kalau ngobatin orang tuh pakai rokok, ini pakai rokok, semua pakai rokok. Ya ntar lo searching sendirilah. Jadi gini, dari segi sains aja nih, dari segi ilmiah tuh masih banyak pertentangan tuh masalah rokok gitu loh. Cuman sekarang itu kan kita kan alam bawah sadarnya tuh dari kecil sampai gede tuh bahwa rokok itu negatif. Jadi orang yang ngerokok itu orangnya yang negatif lah, yang inilah apa segala macam. Sekarang ada Raya aja diceritain ya, kalau misalnya orang ngerokok tuh narik napas dalam-dalam, dia ngerokok, terus akhirnya dia di titik yama prana. Jadi semua masalah, semua itu apa segala macam bisa dirilis sama asap rokok itu. Terus juga rokok itu membuat kita itu jadi rileks. Nah, pernah nggak ngerasain gini, waktu lu memikirkan sesuatu tuh yang sampai hancur, mau sampai parah banget dipikir, akhirnya nggak dapet itu. Misalnya contohnya kita nginget nama lagi parah banget, nginget nama tuh kita nggak keluar tuh nama. Tapi pas kita lagi ngerokok, lagi santai di kamar mandi, lagi ngerokok, tiba-tiba nama itu keluar, oh sini gitu ya. Sering kan ya, pasti sering ngalamin. Karena alam bawah sadar kita itu maksimal berfungsinya tuh waktu kita tuh rileks, kalau waktu kita tuh nggak stres, waktu kita tuh nggak tertekan gitu loh. Itu jadi pas gue tahu rokok itu banyak manfaatnya bagi kesehatan gue, ini gue ngerokok. Nah tapi gue nggak ngerokok, soalnya kata Pak Kiai itu kalau kita ngerokok kita itu mengaktifkan bakteri yang ada di mulut kita. Nah gue tuh sebenarnya ngebako. Nah di bako ini ngebako nih, masih natural dari petani. Wah lu kalau ngerokok lu berarti ngayain Cina, lu ngayain cukong. Enggak, gue nggak ngerokok, gue ngebako. Kalau ngebako gue ngayain petani gitu loh. Jadi petani kaya, gue seneng, hidup gue sehat gitu loh. Dan nggak mahal.
bako itu cuma 5.000 perak bisa sehari semalam berdua sama anak gue sampai jontor. Terus bang lo sama iya anak gue anak perempuan gue suruh ngebako, gue suruh ini. Dan manfaatnya itu bakteri-bakteri di mulut gue tuh mati semua, jadi mulut itu wangi, apalagi ditambah kopi menyerap radikal bebas, jadi itu dari masalah kesehatan. Jadi kalau gue sih kurang setuju ya sama pendapat bahwa yang rokok itu orang zolim, tuh nggak setuju. Soalnya gini, kata Gus Baha menukil ulama-ulama itu, kalau kita mengharamkan sesuatu yang nggak diharamin Rasulullah itu kita udah parah banget gitu. Itu orang pakok, orang bego. Makanya itu kalau sesuatu yang nggak diharamin sama ulama, ya kita jangan haramin lah. Nah di sini nih gue sih nggak nganjurin lu pada ngerokok, lu pada, cuman pas gue ngerokok kayak gue COVID kemarin tuh, gue ngedengerin dokter Indro Cahyo tuh waktu itu pakai masker tuh sedikit ditegur sama orang. Kenapa pak masker ini nggak dipakai? Ya gue ngerokok, kan ngerokok ini ngebunuh virus gitu kata dokter Indro waktu itu. Ternyata emang banyak perokok-perokok aktif waktu COVID kemarin tuh selamat, nggak kena sama virus COVID itu. Malah orang yang steril, higienis, nggak kena sama asap rokok, apa segala macam, banyak yang lewat kan waktu COVID kemarin. Satu. Terus kedua gini, ini juga sih gue bermutabah sama Abah Guru Sekumpul juga ya, berarti sujon dengan diri sendiri, sujon sama orang lain. Mulai dari sekarang gue sama orang yang ngerokok itu gue nggak sujon lagi kayak dulu. Sekarang ya lu sama aja lah, berarti lu ngerti gitu orang, wah lu ngerokok ngebakar duit apa segala macem. Kalau gue nih, gue sebagai duta bako internasional yang endorse hati nurani gue, mulai dari sekarang ya kita ngebako aja lah, nggak usah ngerokok. Menurut gue sih begitu yang benar gitu loh, menurut gue. Nah menurut lo ya silakan gitu. Yang namanya ilmu, yang namanya apa segala macam mesti ada pertentangannya, mesti ada ini bener. Jadi kita bisa menemukan kebenaran sejati itu kayak gimana, dan kita nggak bisa memvonis seseorang tuh dari kebiasaannya dia gitu loh. Yaudah gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.